Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Zen. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem bus. Sebelum melihat lebih jauh mengenai sistem bus, mari kita perhatikan gambar berikut. Dari ilustrasi gambar ini dapat kita pahami bahwasannya sistem bus adalah sistem yang menghubungkan bagian-bagian utama dari sebuah komputer, di mana di dalamnya ada CPU. CPU terhubung dengan memori melalui sistem bus. Memori yang lain melalui sistem bus. Terhubung dengan perangkat I/O, perangkat input atau output atau sistem input-output melalui sistem bus. Dilihat dari kata sistem bus berarti sebuah sistem yang memiliki makna bahwasannya adalah komponen aktif. Sistem bus bukan hanya sebagai jalur perantara, melainkan sebuah sistem aktif. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat. Yang perlu kita pahami, di dalam sebuah sistem bus ada 3 bagian utama. Yang pertama ada kontrol, kemudian ada alamat, terakhir ada datanya. Jadi bukan serta-merta di dalam sistem bus ini data saja, melainkan ada tambahan seperti kontrol dan alamat. Bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan komponen-komponen lainnya dalam menjalankan tugas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Atau sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data mengalir dalam komputer. Sekarang mari kita lihat ilustrasi sebuah sistem bus atau sebuah bus, di mana di dalam alat elektronik bus itu biasanya berupa jalur tembaga yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya, di mana jalur-jalur ini tidak semuanya merupakan jalur penghubung yang difungsikan sebagai sistem bus. Untuk lebih memahami mengenai sistem bus, mari kita lihat melalui halaman berikut. Di dalam komputer ternyata ada banyak sistem bus. Di dalamnya ada bus prosesor, ya, ada bus AGP, bus PCI, dan lain sebagainya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya sistem bus merupakan komponen aktif berupa controller, contohnya yang ada di dalam chipset. Bagi Anda yang pernah mendengar chipset, yang pernah menginstal ulang komputer, menginstal driver chipset, nah itulah sebenarnya contoh sebuah sistem bus di dalam komputer. Jadi sistem bus ini bisa dikatakan sebagai controller yang fungsi utamanya adalah mengendalikan aliran data. Baik, kita akan bahas satu persatu bagian dari sistem bus, yaitu ada saluran data, alamat, dan kontrol. Saluran data, seperti yang kita pahami umumnya, sebuah sistem bus pastilah tempat menyalurkan data. Lintasan ini diperuntukkan untuk data yang umumnya panjangnya 8 bit atau satuannya word. Jadi panjang lintasannya minimalnya 8 bit. Karena kalau data 1 bit tentu saja tidak bisa dikonversi ke apapun. Kalau 1 byte atau 1 word sudah bisa mewakilkan misalkan huruf dan lain sebagainya. Ada juga yang 16 bit ya, dan 32 bit. Kemudian ada saluran alamat. Nah, ternyata di dalam sistem bus itu ada juga saluran alamat. Yang kita tahu di dalam CPU mengambil data dari memori. Disinilah bagaimana CPU bisa mengambilnya, karena ada sistem bus di dalamnya yang memfasilitasi alamat untuk memori misalkan. Ya, yang pertama digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data. Ya, kemudian digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang diakses CPU. Kemudian digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Ya, semua perangkat itu harus
memiliki alamat baik memori maupun alamat portnya. Ya, alamat port ini atau bisa dikatakan sebagai port logic. Baik, bagian ketiga dari sistem bus ini adalah saluran kontrol, di mana isinya adalah sinyal kontrol, yaitu sinyal pewaktu dan sinyal perintah. Contohnya sinyal perintah itu apakah data itu mau dibaca ataukah data itu mau ditulis. Untuk sinyal pewaktu menandakan validasi data dan alamat. Jadi di sinyal kontrol itu juga ada sinyal yang menandakan pewaktu yang fungsinya untuk memvalidasi data yang ditransmisikan itu valid atau tidak, ya, dan alamatnya valid atau tidak. Artinya sinyal pewaktu ini sinyal frekuensinya. Kemudian ada sinyal perintah seperti tadi, apakah dia itu untuk dibaca atau untuk ditulis dan lain sebagainya. Baik, untuk latihan, sebuah komputer memiliki spesifikasi 64 bit. Coba jelaskan, ini maksudnya apa? Kemudian, sebagai contoh, sebuah CPU memiliki lebar bus 64 bit dengan kecepatan 3 GHz, maka data yang bisa ditransfer itu maksimal berapa di dalam 1 detik. Kemudian 1 byte sama dengan berapa bit, ya, tempat di mana data dapat berpindah diistilahkan dengan apa. Terima kasih sudah menonton video ini, lebih dan kurang atas penyampaian saya mohon maaf. Untuk sesi diskusi saya buka di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.